Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Rabbul Izzati atas seluruh nikmat yang kita terima, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama di kajian Al-Hikam yang rutin dilaksanakan setiap pagi oleh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kajian Al-Hikam yang dilaksanakan setiap hari di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin ini sudah menginjak hikmah yang ke-98. Senantiasa berjalan lancar dan kita semua istiqomah menghadiri dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ilmu-ilmu yang kita terima bisa kita manfaatkan, bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semua. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, Al-Hikam hikmah yang ke-98, yaitu apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan dengannya. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu abadan ibtalallahu ilaihi liyusmi'a tadarru'ahu. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih
perjumpakan bersama di dalam satu haflah, satu kumpulan yang semoga kumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan kajian, kita hadiah khususan kepada musanib kitab wa ila mu'alifil hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita fokuskan, kita hilangkan dulu urusan duniawi, urusan-urusan makhluk, agar apa yang dihaturkan Syekh Ibnu Athaillah, sajian ruhani ini dari Syekh Ibnu Athaillah, melekat dan nempel serta mudah dicerna oleh kita, dan semoga kita mudah untuk diberikan kemampuan mengamalkannya. Karena ilmu dan amal talajum. Al ilmu wal amal mutalajimani. Ilmu dan amal adalah talajum. Jadi belum dikatakan ilmu kalau belum diamalkan. Hanya sebatas pengetahuan biasa saja. Dan begitu pun bukan amal kalau tidak pakai ilmu. Hanya perbuatan biasa saja. Disebut amal jika pakai ilmu, dan disebut ilmu jika diamalkan. Al ilmu wal amal mutalajimani. Ilmu dan amal talajum, tidak lepas, tidak bisa terlepas. Itu oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam mencukupi supaya kita termasuk yang mementingkan hal-hal yang dipentingkan, selain kita riadoh, kita diisi dengan ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama, agar mudah-mudahan amal kita sesuai dengan ilmu, dan ilmu kita bisa diamalkan. Allah tolong untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi diingat itu, ibu-ibu, bapak-bapak, al ilmu wal amal mutalajimani. Ilmu dan amal talajum. Belum disebut ilmu kalau belum diamalkan. Jadi kalau belum diamalkan hanya pengetahuan-pengetahuan biasa saja. Gitu. Kalau ilmu nafi itu ilmu manfaat kalau sudah diamalkan. Dan belum disebut amal, tidak disebut amal kalau tidak pakai ilmu. Al amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Kalau amal tidak pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Hikmah ke-98. Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada seluruh santrinya, termasuk kita semua, mudah-mudahan menjadi santrinya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amin ya Rabbal Alamin. Mata awhasa min khalqihi. Mata awasa min khalqihi. Apabila telah meliarkan kepada engkau dari makhluknya. Apabila makhluk sudah terasa jemu. Fa'lam, ketahuilah. Nah, biasanya kalau kalimat sesudah fa'lam ini sangat penting. Sangat penting, harus digarisbawahi. Ketahuilah,
annahu yuridu ayabtahalaka babal unsibihi. Ketahuilah bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala, bermaksud hendak membukakan untukmu pintu kemesraan hanya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala hendak membukakan untukmu pintu kejinakan dengan Allah. Allah tidak inginkan kita berdekatan dengan makhluk, kita mencintai makhluk sehingga diputus hubungan makhluk oleh Allah. Yang dimaksud Allah, jangan gagal paham, yang dimaksud oleh Allah ayyabtahalaka babal unsibihi. Allah membukakan untukmu pintu agar kita bisa kejinakan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misaluhu fil hisi kafatilatin asgolatha labuda antahpado minarrih wa taksida bihal mawadi al khafiyah. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Ajibah di dalam syarah kitab Al-Hikam. Masya Allah. Terima kasih yang wakaf kitab Hikam nih, syarah kitab Hikam. Jadi kita, untuk semua kita manfaat. Jadi pensarahan ini karena kitabnya banyak, jadi syarahnya itu dari sini, alhamdulillah. Dijelaskan dalam kitab syarah Hikam Syekh Ibnu Ajibah, yaitu kitab Iqadul Himam. Dicontohkan seperti api yang kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman dahulu kalau di kampung itu namanya cempor. Tahu cempor? Kalau bahasa Sunda cempor. Pak Haji Aziz kemana ya? Bahasa Indonesianya apa? Cempor. Bagian juru bahasa Indonesia cempor apa? Lampu minyak. Lampu minyak ya. Lampu minyak. Kalau di kampung Oncor, kalau saya oncor. Lampu semprong. Oh iya, lampu semprong, benar. Nah, lampu semprong. Syekh Ibnu Ajibah mencontohkan lampu semprong. Kecil kan? Lampu itu kecil. Nah, watak labuda antahpado minarihi wataksida bial mawadi al khafiyah. Tidak. Itu harus dijaga apinya dari angin. Karena apinya kecil. Kalau ketebak angin dikit saja mati. Maka wataksida bial mawadi al khafiyah, karena takut mati si lampu semprong yang kecil itu, apinya kecil itu, maka dibawa ke tempat yang sepi. Karena dia belum kuat menahan datangnya angin. Jangankan angin yang gede, angin kecil pun belum kuat. Dibawa ke tempat yang sepi, dibawa ke tempat yang jauh dari angin. Nah, gitu. Tetapi setelah misalkan kalau apinya besar, nih, ini permisalan. Jadi kita sambil berpikir, maksudnya bukan mau kesini maksudnya, tapi biar paham, mengerti. Tetapi setelah kalau apinya besar apinya, dia mau disimpan di tengah rumah tidak akan mati. Dia mau disimpan dimanapun tidak akan mati. Bahkan semakin angin kencang menempaknya, api itu semakin besar. Semakin kencang angin menimpanya, api itu malah semakin besar. Nah, demikian juga dengan seorang muridin, seorang salikin. Demikian juga dengan orang-orang yang sedang menuju ke hadrat Allah, yang ada keinginan dalam ibadahnya sampai ke Allah Subhanahu wa taala, yang hendak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Permulaannya mesti belajar untuk mengurangi pergaulan dengan makhluk.
dikurangi gaul belajar, ada yang belajar itu dikurangi gaulnya, dikurangi kata-katanya. Karena apa? Karena belum kuat. Dia itu belum kuat, belum mengingat-ingat Allahnya itu belum kuat. Terkadang kalau lagi sendiri dia ingat dengan Allah, begitu dengan manusia dia lupa terhadap Allah. Nah, beda dengan seorang arifin, seorang yang benar-benar sudah musyahadah, seorang yang benar-benar sudah mengenal Allah, yang orang arif billah beda. Kalau dia sudah kuat hatinya, bahkan bersama makhluk pun Allah tidak pernah dilupakannya. Dia bersama makhluk, Allah tidak lupa terhadap makhluk, dan dia bersama Allah, makhluk pun tidak dilupakannya. Tetapi kalau dia bersama Allah, dia ingat ke makhluk bahwa makhluk adalah ciptaan Allah. Dan jika dia bersama makhluk, bersama-sama makhluk, bermuamalah dengan makhluk, makhluk itu jangan dianggap makhluk itu makhluk goib seperti kuntilanak atau jin iblis ya. Makhluk itu setiap sesuatu selain Allah itu makhluk. Kalau Allah namanya Khalik, selain Allah itu makhluk. Apa makhluk itu? Contoh, manusia, langit, bumi, air, surga, neraka, pahala, tahajud kita, itu makhluk semuanya. Gitu kan? Itu makhluk. Karena makhluk itu bahasa Arab dari khalaqa yahluku. Makhluk, bahwa makhlukun. Bahwa wadaka. Jadi makhluk itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, karena ada orang-orang yang sudah kuat, kalau dia sudah kuat, dia digaulkan dengan manusia, bebas dia. Oleh karena itu biasanya seorang salik yang sedang diorbitkan akan ditingkatkan derajatnya, biasanya dijadikan dia seorang yang sedang mengasingkan diri dengan berkholwat. Apakah dia kholwatnya itu secara dohir dan batin, atau dia kholwatnya hanya batinnya saja. Kehidupan biasa dia bersama-sama dengan manusia, berujlah, maksudnya bukan kholwat, ujlah. Apakah dia ujlahnya itu dohir batin, atau dia ujlahnya itu hanya batinnya saja, dohirnya bersama-sama makhluk biasa. Nah, ini akan menceritakan itu. Jadi ini akan menceritakan, membahas tentang satu makom yang luar biasa. Disebutnya ini makom unsi bih. Makom unsi bih atau makom al-mu'anasah billah. Makom gembira dengan Allah. Ini makom yang sangat luar biasa. Merasakan nyaman, bahagia hanya dengan Allah. Nah, mata auhasa min khalqihi. Ketika makhluk menjadikannya gersang, ketahuilah itu Allah hendak membukakan babul unsi, membukakan pintu yang luar biasa, membukakan, menginginkan Allah. Kita hanya senang hanya dengan Allah, kita gembira hanya dengan Allah, kita puas hanya dengan Allah, dan kita merasa tenang hanya dengan Allah. Allah menginginkan itu. Dari yang sudah Pak Ustadz kasih tahu bahwa setiap pembicaraan itu, setiap pembahasan kita harus perhatikan maksudnya apa. Nah, maksudnya adalah Allah inginkan kita hanya senang dengan Allah, hanya puas dengan Allah, dan hanya tenang dengan Allah, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah menjadikan seseorang jadi kekasih Allah itu ada dua cara. Ada karahan, yang kedua ada tau'an, yang kedua karahan. Yang pertama tau'an, yaitu Allah jadikan di seseorang itu jadi kekasih Allah dengan sukarela. Tidak harus dipaksa. Dengan sendirinya
dengan sendirinya. Kadang-kadang ada seseorang itu dengan sendirinya di hatinya itu sudah malas dengan makhluk. Dengan makhluk itu sudah malas, hubungan dengan dunia sudah malas, hubungan dengan apapun sudah malas. Dia inginnya itu, kok saya senangnya itu baca Quran aja, kok senangnya saya itu wirid aja. Nah, itu adalah isyarah. Fa'lam. Nah, gitu kan? Fa'lam. Ketahuilah, itu adalah isyarah. Itu adalah petunjuk bahwa Allah hendak merangkul kita. Itu adalah petunjuk bahwa Allah hendak menarik kita agar kita itu bersenang-senangnya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah jadikan kekasihnya dengan tau'an, yaitu dengan sukarela. Yang kedua, Allah jadikan seorang hamba jadi kekasihnya itu terkadang karhan, terkadang dengan paksa, dipaksa oleh Allah. Nah, yang kita bahas ini adalah yang dipaksa. Mata awhasa min holkihi itu. Mata awhasa min holkihi. Apabila Allah telah meliarkan engkau dari makhluknya. Maksudnya, makhluk membuat engkau tidak nyaman. Dulu orangnya suka memuji-muji kita. Sekarang menghina kita. Satu contoh. Dulu orang-orang memuliakan kita, sekarang merendahkan kita. Dulu semua itu dekat dengan kita. Bahkan kadang-kadang mereka bilang, saya itu sudah sama saudara kayak saudara dengan kamu itu. Bahkan saudara pun gak kayak begini. Tiba-tiba ada sesuatu sehingga dia menjauh dari kita. Dulu orang-orang yang baik, yang dekat, akrab dengan kita, saudara-saudara dekat dengan kita. Tetapi setelah Allah jatuhkan kita jadi miskin, setelah Allah berikan kita masalah banyak amanah, setelah Allah jadikan kita satu cacat, aib, kekurangan terlihat oleh orang, sehingga orang menjauhi kita, sehingga mereka benci dan jijik kepada kita. Nah, itu maksudnya. Sehingga mereka benci dan menghina kita, dan semua orang tidak ada yang peduli terhadap kita. Sehingga kita sedih. Nah, mata awhasa min khalqihi, itu maksudnya. Sehingga kita sedih. Orang semua membenci kita, orang semua tidak peduli dengan kita, seakan-akan semua yang ada di sekitar kita tidak melihat kita. Apapun susahnya kita, semua cuek, tidak ada peduli dengan kita. Orang-orang yang dulu sangat baik semua menjauh. Orang mau diajak ngomong pun pada takut. Kalau dulu itu kelihatan online, belum juga nge-WA udah duluan nelpon. Ada apa ya mbak? Begitu. Kalau sekarang di telepon pun tidak pernah diangkat. Sekarang di WA pun cuma dibaca doang. Kadang-kadang tidak dibaca-baca. Nah, jangan sakit hati. Jangan bersedih. Inilah yang dimaksud dengan mata awhasa min khalqihi. Nah, di saat apabila Allah meliarkan engkau dari makhluknya. Makhluk semua seperti itu kepada kita. Fa'lam annahu yuridu ayyabtahalaka babal unsi bihi. Ketahuilah, itu artinya Allah sedang menarik engkau agar engkau hanya bersenang-senang dengan Allah, agar engkau hanya rindu kepada Allah, dan agar engkau hanya merasa tenang dengan Allah, dan engkau hanya mengandalkan dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Ibu? Judul dengan penjelasan masuk? Ya. Jadi bila terjadi hal demikian kepada kita, jangan kita sibuk mencari-cari gara-gara, jangan kita sibuk mencari masalah, apa masalahnya gara-garanya, itu tertipu lagi kita.
itu tertipu lagi kita. Bagaimana pula itu? Bahasa itu bahasa ini ya, bahasa mana? Medan. Nah, tidaklah, begitukah? Makassar itu. Nah, jadi bila terjadi hal demikian, kita jangan malah mencari apa gara-garanya kok orang sekarang jadi membenci saya, apa gara-garanya orang kok tidak peduli dengan saya, ini sebabnya apa ya, padahal saya tidak salah, padahal terus membaca begitu. Itu dulu sebelum kita belajar mengkaji tentang ilmu-ilmu batin, ilmu kitab, hikam, ilmu batin. Setelah kita paham, jangan begitu. Kalau begitu itu kita tertipu. Jadi tertipu dua kali. Sudah mah kita dibenci oleh orang, sudah mah kita tidak diperdulikan oleh orang, kita malah sibuk mencari gara-gara. Apa sebabnya? Tertipu dua kali dan tersiksa dua kali. Orang benci ke kita, lalu kita memikirkan sebabnya apa ya. Kita nggak tidur mikirkan dia membenci kita sebabnya apa, dan kita nggak tidur karena sakit hati. Dua kali celakanya. Yang membenci dia itu yang apa namanya, yang membenci dia, yang tidak baik dengan dia, tertidur nyenyak, dia malah nggak bisa tidur. Jadi bagaimana? Hadihi sunatullahi fi khalqihi iza arada ayunisa abadahu bidzikrih awahasahu min khalqihi. Nah, ini adalah sunatullah. Sunatullah itu sesuatu kejadian yang memang seperti itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Terkadang Allah menjadikan seorang hamba menjadi kekasih Allah. Seperti itu. Sudah sunatullah. Iza aroda ayunisa abdahu. Di mana Allah menginginkan seorang hamba ini hanya dia bersandar kepada Allah, hanya tenang dengan Allah, hanya rindu kepada Allah, hanya cinta kepada Allah, maka dijauhkanlah makhluk darinya. Wasagolahu bihidmatihi, sehingga manusia ini disibukkan dengan khidmat kepada Allah. Hatta idam tala'a qalbuhu bi anwari dzikrihi wastanar watamakana musadati ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahum hina idin qawiyun mukinun la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Sehingga kalau orang yang benar-benar sudah dijadikan kekasih Allah, yang sebenar-benarnya kekasih Allah, dilecek seperti apapun, diusir seperti apapun, misalkan dihina seperti apapun, nah tetapi dia tidak memikirkan sebab-sebab, sudahlah itu sebab sudah berlalu, gara-gara sudah berlalu. Yang penting kita perbaiki dohir kita, perbaiki akhlak kita, dan kita mengerti bahwa ini adalah Allah menarik kita. Allah ingin bersama-sama kita. Allah cinta kepada kita. Dan Allah rindu kepada kita. Jadi aja tukang TikTok makan dipakai ini apa? Statusnya TikTok itu dari kajian hikam. Kalau kita ketemu langsung dengan babnya, oh ini babnya ya, ini babnya. Jadi babnya mata auhasaka min khalqihi, hikmah yang ke-98. Jadi kalau orang yang paham, dia tidak akan mencari gara-garanya apa, itu kan. Tetapi ia akan lebih berbelok 980 derajat, akan berbelok arah bahwa ternyata Allah cemburu dengan kecemburuannya karena saya sangat dekat dengan orang, sehingga saya sangat berharap dengan makhluk, sehingga seakan-akan makhluk itu yang memberi manfaat kepada saya. Dan Allah sayang kepada kita,
ditarik oleh Allah. Karena kita tidak bisa seperti yang tadi tau'an karena Allah, sukarela kembali kepada Allah, maka karahan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijauhkannya makhluk dari dirinya. Sunatullah. Jika Allah kehendaki menjinakkan hambanya dengan zikir, maka Allah liarkan hatinya dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan khidmat kepada Allah, dengan tahajud, dengan wirid, dengan baca sholawat, disibukkan dengan ibadah. Jika sudah penuh hatinya dengan zikir, dengan musyahadah kepada Allah, maka dia akan dikembalikan. Raddahu ilaihim rahmatan lahum. Banyak para ulama-ulama, para waliullah yang dulunya dijauhkan dulu dari makhluk. Setelah jauh dari makhluk, ternyata maksud Allah itu akan menanamkan kekuatan musyahadah, kekuatan tauhid, menanamkan kekuatan keyakinan terhadap hamba tersebut. Setelah benar-benar musyahadah, setelah benar-benar yakin kepada Allah, dikembalikan lagi kepada makhluk. Radda ilaihim rahmatan lahum, dan menjadi rahmat bagi makhluk. Oleh karena itu, jika orang yang benar-benar sudah jadi musyahadah, lihat para ulama-ulama, para kekasih-kekasih Allah. Tahya bikum kullu ardin tanziluna biha, ka'annakum fi baqa'il ardi amtarun, wa tastahil ain fikum manzaran hasana, ka'annakum fi uyunin nasi azharu. Ahli siiran mengatakan seperti itu. Jadi orang yang sudah melewati pasca seperti itu, melewati pasca dia dijauhi dari makhluk, melewati dari diambil hikmahnya, dia lebih dekat kepada Allah sehingga musyahadah kepada Allah sampai dia ke makom arifin, ke makom orang yang tinggi marifat kepada Allah, benar-benar jadi orang marifat. Hidup tiap bumi disinggahinya. Setelah itu dia dikembalikan lagi oleh Allah, gaul lagi dengan manusia. Maksudnya, tahya bikum kullu ardin tanziluna biha. Hidup tiap bumi disinggahinya. Walaupun dia singgah, dia tinggal di gunung, walaupun dia tinggal di pedesaan, tetapi akan menjadi subur desa tersebut. Ka'annakum fi baqa'il ardi amtar. Seolah-olah engkau hujan di bumi itu. Subur. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sebagai contoh. Syekhun al-Mukarram, al-alim al-alamah, pengelsa Abah Anom, pengelsa Syekh Sohibul Wafat Tajul Arifin. Jangan dikira Suryalaya itu Gode Bagya. Jangan dikira di kota, itu di kampung. Itu di kampung. Tanya yang tahu, yang pernah ke Suralaya. Tetapi didatangi dari mancanegara, dari dunia, seluruh yang ulama-ulama yang torikoh datang ke Suralaya. Kehidupan di sekitar Suralaya sekarang jadi kota. Orangnya jadi mewah-mewah, jadi orang-orang, ada pengusaha, ada pejabat, ada apa, jadi subur. Itulah ka'annakum fi baqa'il ardi amtar. Seperti engkau itulah seperti hujan yang membasahi bumi. Karena apa? Karena di situ ada seorang kekasih Allah yang memang sudah menjadikan subur kehidupan. Wa tastahil ainu fikum mandaron hasanan ka'annakum fi uyunin nasi ajharo. Memandang dan rindu mata-mata manusia memandang kamu. Banyak orang yang merindukan memandang mata orang, ketemu dengan orang-orang arifin seperti itu. Karena apa? Karena kumpi uyunin nasi azharu, seolah-olah di mata mereka, di mata manusia seperti bunga-bunga yang indah. Itulah para arifin yang memang sudah tahan banting, tahan dengan ujian dan tahan dengan segala rupa cobaan. Karena apa? Karena dia kalau di dalam api yang tadi contoh, apinya sudah besar. Semakin ditimpa angin, semakin besar apinya. Semakin banyak ujian, semakin meningkat ibadahnya. Semakin naik derajatnya. Semakin datang lagi ujian, semakin naik lagi derajatnya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, harapan yang kita harapkan.
dari segala ujian yang menimpa diri kita, semoga menjadikan meningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ibu-ibu bapak sekalian, apabila Allah merubah keadaan kita dengan makhluk, itu tanda Allah sayang kepada kita. Allah ingin bahwa yang menenteramkan hati kita itu hanya Allah. Allah ingin kita itu jinak kepada Allah. Allah ingin fokus kita itu hanya hati ini untuk Allah. Hanya hati itu, cinta ini untuk Allah. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Bila seseorang akan dijadikan kekasih Allah, seperti itu akan yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita semua dalam segala masalah, segala musibah ini menjadikan kita sebuah pintu menuju menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.